Tim nasional Indonesia mendapatkan keuntungan besar menjelang pertandingan menghadapi Timnas Bahrain. Selain unggul dalam kekuatan skuad, pasukan Dragan Talajik terancam kehilangan top skor andalan mereka yang saat ini menderita cedera. Selain itu, Bahrain juga mulai mengalihkan fokus Timnas Indonesia dengan banyaknya berita-berita negatif dari media mereka yang meremehkan skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum kekacauan persiapan tim nasional Bahrain menjelang laga kontra Timnas Indonesia sebagai berikut. Hanya diperkuat 2 pemain abroad. Kekuatan tim nasional Indonesia akan diuji oleh tangguhnya tim nasional Bahrain. Secara peringkat FIFA, skuad The Maroons jauh lebih baik dengan menduduki ranking ke-76 dunia. Ini berbeda dengan timnas Indonesia yang hanya berada di peringkat ke-129 FIFA. Walaupun kalah secara ranking, skuad Garuda Nusantara punya keunggulan dari segi kekuatan skuad. Timnas Indonesia sendiri bahkan diperkuat oleh 16 pemain abroad yang tersebar luas di berbagai liga dunia. Mulai dari Liga Belanda, Serie A Italia, Liga Jepang, sampai dengan Liga Thailand. Tom Haye, Mesilgers hingga Calvin Verdong saat ini berkarir di Liga Belanda. Selain di negeri kincir angin, J.I.Z juga menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang merumput di Serie A. Banyaknya pemain abroad membuat pemain Bahrain ketar-ketir dan mulai mewaspadainya. Dragan Talajik menyebut timnas Indonesia punya skuad level internasional. Menurut Talajik, skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain top berbahaya yang mentas di Eropa. Mereka punya beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris dan satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, ucap Talajik. Ungkapan kekuatan Talajik memang wajar karena timnas Bahrain hanya diperkuat oleh 2 pemain abroad saja. Mereka adalah Moses ATD dan juga Mohamed Marhun. Moses ATD sendiri saat ini berkarir di Liga Malaysia dengan memperkuat Kuching City. Sementara itu Mohamed Marhun membela Kuwait FC di Liga Kuwait. Mirisnya lagi, statistik keduanya juga nggak begitu mentereng. Sebut saja Moses ATD yang baru saja memainkan 1 pertandingan di ajang turnamen Super League Malaysia. Sampai saat ini ATD bahkan masih menjadi penghangat bangku cadangan dan belum memainkan 1 laga pun di Liga Malaysia. Sama seperti ATD, Marhun juga kurang diandalkan oleh Kuwait FC. Meski begitu, pemain kelahiran Jid Hafs ini sudah memainkan 2 laga di ajang AFC Champions League. Selain itu, tim nasional Indonesia juga punya valuasi pemain yang jauh lebih besar. Skuad Garuda Nusantara tercatat punya rata-rata nilai pasar sebesar 426,28 miliar rupiah. Ini berbeda dengan Bahrain yang hanya punya nilai pasar 9 juta euro atau 158 miliar rupiah saja. Kepanikan pelatih tim nasional Bahrain. Selain dari materi pemain, ruang ganti tim nasional Bahrain juga compang-camping dengan banyaknya carut-marut. Sang pelatih Dragan Talajik sedang berseteru hebat dengan pelatih The Maroons. Para pemain meminta Talajik mencari cara jitu untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia ini malah memanggil skuad gemuk yang berisikan 29 pemain. Talajik memanggil semua pemain terbaik karena ketakutan dengan kekuatan tim nasional Indonesia. Pelatih berumur 59 tahun ini was-was jika Bahrain akan menelan kekalahan yang sama atas Jepang. Untuk mengatasi rasa gugup tersebut, Talajik menekankan para pemainnya untuk berlatih sekeras mungkin. Ex-pelatih Al-Khalidia SC ini sampai-sampai menambah porsi latihan mereka. Al-Watan News melaporkan persiapan ini untuk meningkatkan tingkat kesiapan fisik. Melalui persiapan intensif tersebut, Bahrain berupaya meningkatkan tingkat kesiapan fisik dan teknis, serta kesiapan psikologis dan mental. Timnas Bahrain akan memasuki camp internal setelah 2 hari guna meningkatkan tingkat fokus mental tim. Tulis laporan media Bahrain itu. Nggak cuma itu, Talajik juga memulai latihan lebih awal dari yang dijadwalkan.
Dalam sejumlah foto yang diunggah @BahrainNT, terlihat sejumlah pemain andalan The Maroons berlatih sangat keras. Tim Bahrain berlatih selama 2 periode. Pada hari kedua dimulainya latihan pada pertemuan bulan Oktober sebagai persiapan pertandingan melawan Indonesia dan Arab Saudi. Tulis keterangan akun media sosial @BahrainNT. Saking seriusnya berlatih, para petinggi Federasi Bahrain sampai ikut memantau. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Bahrain, Sheikh Khalifa bin Ali bin Isa Al Khalifa, dan Ketua Eksekutif Badan Umum Olahraga Saad D. Abdul Rahman Askar hadir di latihan tim nasional. Persiapan ini seolah menjadi persiapan hidup mati tim nasional Bahrain. Padahal sebelumnya skuad The Maroons percaya diri dan akan menjadikan timnas Indonesia sebagai samsak gol. Indonesia memang mampu menahan imbang Australia, tapi kami bisa dapat 3 poin atas Australia, ujar Talajic dengan rasa sombongnya. Namun Talajic menarik semua kata-kata tersebut dan hanya mengincar kemenangan 1-0. Jika menang 1-0 saya sangat senang, hal terpenting kami bisa mengantongi 3 poin, kata Talajic. Terancam kehilangan top skor andalan. Kepanikan Talajic wajar jika berkaca dari performa lini serang tim nasional Bahrain. Para penyerang pasukan Teluk Persia sedang mengalami paceklik gol dalam 2 pertandingan terakhir. Satu-satunya gol yang dilesakan bahkan lahir dari gol bunuh diri dari pemain Australia, Harry Souttar. Tumpulnya lini penyerangan gak terlepas dari absennya juru gedor utama. Sebut saja Ismail Abdul Latif yang saat ini masih menjalani proses pemulihan. Padahal kehadiran bomber 38 tahun ini masih sangat penting karena menjadi top skor timnas Bahrain. Dari 120 caps, Ismail Abdul Latif tercatat melesakkan 46 gol. Di sisi lain, absennya penyerang Al Khalidia FC ini menjadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia. Alasannya, Ismail Abdul Latif punya ambisi mengalahkan timnas Indonesia apabila bisa dimainkan. Kami sudah melupakan Jepang dan siap bangkit di laga kontra Indonesia, ujar Abdul Latif. Sayangnya omongan ini gagal diwujudkan karena namanya nggak dipanggil oleh Dragan Talajic. Pelatih asal Kroasia ini hanya bergantung kepada Mahdi Abdul Jabbar di lini penyerangan. Namun hal ini dinilai akan sulit karena Mahdi Abdul Jabbar sudah paceklik gol sejak bulan Agustus yang lalu. Gol terakhir yang dia ciptakan adalah saat berhadapan dengan Uni Emirat Arab di bulan Juli lalu. Sebenarnya Dragan Talajic sudah memutar otak untuk mengakali lini depan mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menempatkan Qomail Al-Aswad bermain di posisi striker. Namun Kapten Bahrain ini lebih moncer apabila ditempatkan sebagai gelandang serang. Gak bermain di posisi aslinya malah membuat Al-Aswad kehilangan magisnya dalam 2 laga terakhir. Pemain Al Khalidia FC ini selalu bermain buruk dan menorehkan rating rendah dalam 2 laga terakhirnya. Qomail Al-Aswad hanya mendapatkan rating 6,9 kontra Australia dan 6,3 kontra Jepang. Berusaha mengalihkan fokus Indonesia. Banyaknya kekacauan persiapan yang melanda membuat Bahrain mengambil cara lain. Mereka mulai mengalihkan fokus pemain timnas Indonesia dengan membuat berita-berita negatif. Baru-baru ini, sosial media X dihebohkan dengan cuitan-cuitan netizen Bahrain yang membuat sakit hati. Salah satu ciutan miring itu datang dari akun X bernama Nail3100. Tak sabar menunggu kekalahan Indonesia setelah kami membungkam mereka dengan kemenangan. Kami akan menang dengan skor 10-0 lagi, ujar salah satu netizen. Saywar dari para supporter Bahrain di sosial media nggak mau diambil pusing oleh tim nasional Indonesia. Sumarji selaku manajer justru senang karena skuad Garuda dianggap lawan yang gampang. Haha, ya alhamdulillah kalau mereka menganggap kita remeh. Kalau mereka mau berpendapat seperti itu, ya silahkan. Kami tidak ada masalah, nggak perlu membesarkan itu, kata Sumarji. Berbeda dengan tim nasional Indonesia yang lebih fokus melakukan persiapan matang. Anak asuh Sintayong saat ini bahkan sudah berkumpul di Bahrain untuk menjalani sesi latihan.
termasuk Martin Paes yang sebelumnya diragukan karena menderita cedera pergelangan tangan. Para punggawa tanah air langsung fokus memulihkan fisik pada sesi latihan perdana. Sintayong mengungkapkan banyak punggawa Garuda yang mengalami kelelahan hebat karena menempuh perjalanan yang jauh. Kekuatan skuad Garuda bahkan membuat media Bahrain ketar-ketir. Al-Watan News takut jika timnas Bahrain akan menelan kekalahan atas skuad Garuda. Media ini menyarankan Talajic untuk fokus melakukan persiapan yang matang. Pelatih Dragan Talajic harus melakukan persiapan matang dengan porsi yang signifikan. Indonesia tidak bisa dianggap remeh begitu saja dengan kekuatan barunya, tulis Al-Watan. Sintayong gak gentar. Meskipun begitu, tim nasional Indonesia nggak boleh meremehkan Bahrain begitu saja. Pasalnya, skuad The Maroons akan didukung ribuan penonton mereka di Bahrain National Stadium. Pihak federasi bahkan sampai-sampai menggratiskan tiket pertandingan untuk warga lokal Bahrain. Di sisi lain, supporter Indonesia juga dibatasi hanya mendapatkan jatah 2.500 tiket. Meski nggak banyak supporter Indonesia yang datang, Sintayong mengaku nggak gentar. Coach Shin percaya diri jika tim nasional Indonesia bisa meraup 3 poin penuh dan membuat malu Bahrain di kandangnya. Target kami mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika mampu mengalahkan mereka, kami masuk di posisi 3 atau 4, ujar Sintayong. Di sisi lain, kemenangan atas Bahrain akan menjadi momen yang spesial untuk Sintayong. Pasalnya, ex-pelatih timnas Korea Selatan ini telah menggenapi pencapaian 50 caps selama memimpin Indonesia. Coach Shin berambisi ingin membawa skuad Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Dunia. Sintayong bahkan berjanji akan tinggal seumur hidup apabila mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Indonesia adalah negara yang nyaman, ungkap Sintayong. Namun Sintayong menyebut peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia terbilang mustahil. Oleh sebab itu dirinya menargetkan skuad Garuda bisa finish di peringkat ketiga ataupun keempat. Menurut saya, jika Anda menetapkan target dan melakukan yang terbaik, impian Anda pasti akan menjadi kenyataan. Ambisi Coach Shin ini bahkan mendapatkan dukungan dari Hajime Moriyasu. Pelatih tim nasional Jepang tersebut yakin kemampuan Sintayong bisa mengalahkan Indonesia di pentas Piala Dunia. Moriyasu berkaca dari kemampuan hebat Sintayong di ajang Piala Dunia 2018. Saat itu, Coach Shin yang masih membesut timnas Korea Selatan sukses menjungkalkan tim nasional Jerman. Moriyasu juga terang-terangan menginginkan Indonesia bersanding dengan Jepang di Piala Dunia. Saya yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang mewakili zona Asia, terang Moriyasu. Itulah ulasan kekacauan persiapan timnas Bahrain menjelang laga kontra Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa menuntaskan misi berat mendulang 3 poin penuh di markas timnas Bahrain? Coba tulis optimismemu di kolom komentar di bawah ini.